Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti, di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi, dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, Siapakah engkau, Tuhan? katanya, Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu. dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? kata Tuhan kepadaku, Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. dan karena aku tidak dapat melihat karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang, tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa,
Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid-Nya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ada yang berdalih bahwa perintah Yesus hanya ditujukan pada ke-11 murid-Nya, para rasul, untuk memberitakan Injil. Tidak salah bila kita umat Kristiani di zaman sekarang ini tidak memberitakan Injil. Sebab kita adalah penganut dan pengikut ajaran dari para rasul tentang Yesus Kristus. Bahkan bukan tugas kita umat Kristiani untuk pelayanan rohani. Sebab menurut Rasul Paulus, tugas pelayanan rohani dilakukan oleh para rasul, para nabi, pemberita-pemberita Injil, para gembala, para pengajar. Berarti umat Kristiani tidak perlu lagi beritakan Injil maupun tugas pelayanan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tidak heran kenyataannya sedikit sekali umat Kristiani, terlebih umat Katolik yang memberitakan Injil. Benarkah pandangan yang mengatakan bahwa bukan tugas kita sebagai umat Kristiani untuk beritakan Injil atau terlibat dalam pelayanan rohani? Mari kita mengupas bacaan Injil hari ini dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Ayat 14, Yesus menampakkan diri di hadapan ke-11 murid-Nya. Dan pada ayat 15, Yesus memberikan perintah kepada ke-11 murid-Nya untuk beritakan Injil. Perhatikan dan cermati ayat 17 dan 18. Tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya kepada Yesus. Kelima tanda tersebut menunjukkan bahwa setiap orang percaya pada Yesus, atau dengan kata lain setiap umat Kristiani, mengerjakan tugas pelayanan rohani. Ketika orang yang dilayani disembuhkan Tuhan lewat pelayanan kita, maka orang tersebut akan berterima kasih kepada kita, sehingga ia melihat kita orang baik dan akan bertanya tentang diri kita. Setelah ia tahu bahwa kita pengikut Yesus karena beriman kepada Yesus, Tuhan pasti bekerja menggerakkan hati orang ini mencontoh sikap hidup kita, dan biasanya mereka percaya pada Yesus dan bersedia dibaptis. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Meskipun kita tidak berkhotbah untuk memberitakan Injil, tetapi sikap hidup dan kebaikan kita menolong kesusahan orang lain akan menggerakkan hati mereka untuk mencontoh kita. Sebagaimana halnya kita pun berusaha berbuat seperti dilakukan oleh orang yang kita kagumi,
Ada berbagai cara memberitakan Injil selain melalui perbuatan baik, yaitu dengan cara mengajar seperti Yesus untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan Allah mengasihi manusia. Yakinlah, Tuhan Allah pasti membantu pelayanan yang sedang kita kerjakan. Apalagi Yesus sudah katakan bahwa setiap orang percaya kepadanya akan menerima kuasa darinya untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir dan membebaskan orang dari kuasa roh jahat atau setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Segala sesuatu, bila dilakukan dengan setulus hati, maka tidak akan menjadi beban kesulitan bagi orang yang mau memberitakan Injil maupun pelayanan. Persoalannya terletak pada keputusan kita, apakah mau melakukan pelayanan atau tidak, mau beritakan Injil atau tidak, mau berbuat kasih atau tidak. Bagaimana dengan Anda? Bersediakah memberitakan Injil? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga hati Anda tersentuh melihat realita bahwa masih banyak orang yang tidak tahu ada kabar sukacita Injil, di mana Yesus Kristus mengasihi orang-orang yang sakit dan yang berdosa supaya mereka datang kepadanya dan bertobat supaya mengalami kasih-Nya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.